Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih melanjutkan tentang keutamaan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 itu salah satu sebab masuk surga, orang yang mau beristighfar, bertaubat. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, nasuha, taubat yang murni. Arti asalnya nasuha itu memang murni, jadi betul-betul taubat. Kalau dalam bahasa Jawa bukan kapok lombok. Kalau kapok lombok pedes, nah ketika pedes kayaknya ndak akan makan sambal lagi, tapi begitu pedasnya hilang, ternyata makan sambal lagi. Nah kalau taubatan nasuha tidak demikian, betul-betul berjanji untuk tidak mengulang. Asa rabbukum, maka mudah-mudahan Tuhanmu ayyukaffiru ankum sayyiatikum, menutup, menghapus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum, sebaliknya memasukkan kalian jannatin, ke surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalirlah di bawahnya sungai-sungai. Nah di sini jadi kalau mau bertobat, nah di antara tanda bertobat adalah beristighfar. Di taubat istighfar biasanya di dalam beberapa hadis, nah itu dijadikan satu rangkaian. Jadi taubat istighfar atau istighfar taubat di dalam beberapa hadis disebutkan dalam satu rangkaian. Kalau taubat ya istighfar. Nah beristighfar itu salah satu cara untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada suatu hari Allah tidak akan menghinakan orang-orang nabi dan orang-orang yang beriman. Yaumalah yuhzillah, di mana suatu hari, yaitu pada hari kiamat nanti, di saat orang-orang kafir mengalami sesuatu yang menyedihkan, nah, maka sebaliknya Allah tidak menghinakan, Allah tidak membuat sedih Nabi walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Nuruhum, nah cahaya mereka, nah Nabi dan orang-orang yang beriman, nah itu nanti di hari kiamat mempunyai cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahayanya menyertai mereka dari arah kanan ataupun di depan mereka. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana. Nah di sini masih ada doanya, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Nah jamaah rahimakumullah, jadi sekali lagi beristighfar, bertobat adalah salah satu yang menyebabkan masuk surga. Berapapun dosanya, ketika dia mau bertobat, beristighfar kepada Allah, nah maka
Allah pasti akan menerima taubatnya. Terakhir, istighfar adalah kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Salah satu kebiasaan orang yang bertakwa adalah beristighfar, terutama di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti berada di taman-taman di surga dan di mata air yang surga itu banyak mata airnya. Akhidina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil atau menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Inahum kanu qabla dzalika muhsinin, yang mana mereka sebelumnya, yaitu ketika masih di dunia, adalah orang-orang muhsin, itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Nah, ini mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, ini malamnya banyak digunakan untuk beribadah. Nah, di sini babil ashari hum yastaghfirun. Nah, dan di waktu akhir malam mereka beristighfar. Nah, dari sinilah kita mengenal istilah sahur. Nah, arti asalnya sahur itu bangun di akhir malam, waktu di akhir malam. Nah, maka makan di akhir malam, nah kita istilahkan dengan makan sahur. Ini kalau di arti asalnya dalam bahasa Arab, nah sahur adalah bangun di akhir malam, di waktu sepertiga malam. Di dalam hadis berikut, jadi waktu sahur. Nah, di dalam hadis yang lain disebut waktu sepertiga malam akhir. Hadis riwayat, oh belum saya tulis ini, tadi saya kayak riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu, turun, kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia itu langit paling bawah. Hina yabqa, ketika tersisa, sulusul laili al akhir, ketika malam itu tinggal sepertiga malam yang akhir. Nah, di sini ya, ketika malam akhir, sepertiga malam terakhir, Allah turun dari singgasananya, dari aras, ke samaud dunya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ma minta ibin, siapa diantara manusia yang bertaubat, fa'atuba alaih, maka aku akan memberinya taubat. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, siapa yang beristighfar maka aku akan mengampuni dosanya. Nah, di sini beristighfar di sepertiga akhir malam. Man min sa'ilin, siapa yang meminta, berdoa, fayu'tasu lahu, maka akan diberi apa yang ia minta. Kata yatlu al-fajru. Nah, yang demikian itu sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Di sepertiga malam di Allah turun ke samaud dunya, nah, untuk memberikan taubat kepada orang-orang yang bertaubat, memberikan ampun kepada orang-orang yang beristighfar, dan mengabulkan orang-orang yang berdoa. Nah, waktu yang paling mulia di antara waktu-waktu 24 jam. Nah, maka yang paling utama adalah sepertiga malam yang akhir, yang mana Allah turun ke samaud dunya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.